Jemaat Kristus yang budiman, salam jumpa dalam Injil dan Inspirasi hari ini. Aku, Romo Wijaya, menyapa saudara dan saudari sekalian pada hari ini bertepatan dengan pesta Rasul Thomas. Aku menawarkan renungan dengan pokok bahasan beriman dengan berproses. Adapun pokok permenungan berpangkal dari surat atau pengajaran Santo Paulus Efesus, surat Santo Paulus kepada umat di Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-17. Perkenankan aku membacakannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dialah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, jemaat Kristus, baiklah sejenak pesan dan pengajaran Santo Paulus di muka tadi disimpan sejenak. Dalam arti kita tidak serta-merta atau langsung mengulas, mengupas dan semacamnya. Kalau aku meneliti cerita hidup dan perjuangan Santo Thomas, dalam hal ini Thomas Rasul, yang didapat adalah bahwa Santo Thomas Rasul dalam cerita yang dikisahkan dari sebuah buku atau yang mempunyai cerita mengatakan bahwa dia kemudian mendapat tugas panggilan mewartakan Injil ke arah timur. Bahkan menurut tradisi lisan yang kemudian tersebar sampai sekarang, bahwa Santo Thomas itu mewartakan Injil di daratan India, di Madras, menurut catatan demikian. Dan salah satu dari sekian banyak rasul, Santo Thomas ini sungguh suatu yang tidak biasa. Mengapa ia pergi menuju timur? Cukup banyak para rasul itu entah ke barat menuju ke arah Roma atau yang lain ke arah selatan, daerah Mesir dan sekitarnya. Thomaslah yang dikatakan, diceritakan sampai ke daratan India. Tentang hal ini ada catatan dari orang kudus, yaitu Santo Hieronymus. Ia memberi catatan demikian. Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia dan India dekat Madras. Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Santo Thomas menobatkan Raja Gondapur. Dan di daerah itu atau di tempat inilah Thomas menerima mahkota kemartiran dan ia mengembuskan nafas setelah ditombak. Nah, jemaat Kristus yang budiman yang saya banggakan, cerita itu tadi sekilas
memberi keterangan, paling kurang memang benar serba sedikit. Thomas telah gigih berjuang mewartakan Injil ke arah timur dan terakhir sampai di kota Madras. Kalau ada di antara Anda sekalian yang bertanya, bagaimana cerita ada orang Israel pergi ke timur? Seumur-umur menurut hemat saya ya hanya Thomas ini rupanya yang mempunyai kesempatan atau mengambil pilihan mewartakan Injil dari negerinya ke arah timur. Pemilik cerita mengatakan bahwa Thomas mengakhiri hidupnya atau memahkotai hidupnya dan seluruh perjuangan pewartaannya dengan kemartiran. Ia meninggal karena ditombak. Sebuah tugas panggilan pewartaan yang harus diemban dengan sepenuh potensi hidup. Dan dari titik ini kiranya kita bisa mengingat sepenggal kisah yang lain. Di akhir hidup Thomas adalah pribadi atau sosok yang mewartakan Injil dengan sangat berani. Sementara di penggal yang lain kiranya jemaat Kristus masih ingat, misalnya yang dikisahkan oleh Yohanes, dikatakan bahwa Thomas itu kedapatan sebagai pribadi yang kurang percaya. Dengan kata lain, ada kontras tertentu, dan itulah yang kemudian dikisahkan oleh Yohanes sebagai penginjil. Ia menuturkan demikian, Yohanes pasal 20. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah Thomas. Ia memilih, dikatakan oleh Yohanes, ia memilih untuk tidak percaya. Nah, tentu ini bukan tanpa alasan bahwa percaya atau beriman akan Tuhan yang bangkit itu bagi kita insan yang masih ada di dunia ini adalah pilihan karena orang telah mempunyai pengalaman konkret. Bahasa lain mungkin bisa disebut pengalaman eksistensial. Ada pengalaman real tertentu yang harus dilewati dan baru kemudian orang percaya. Dalam perkara ini adalah Thomas. Ia ingin supaya sebelum percaya telah melihat bekas paku pada tangan, mencucukkan tangannya ke dalam lambung. Nah, barang demikian tentu jemaat Kristus, kita atau aku dalam hal ini bisa memahami bahwa untuk kemudian percaya itu perlu melihat apa yang memang menjadi milik khas Tuhan. Dan Thomas rupanya memilih jalan ke situ. Dengan kata lain, akhirnya jemaat Kristus bertolak dari kenyataan paling kurang dua hal tadi. Yang pertama, Thomas yang kurang percaya, dan itu tidak terlalu sulit untuk ditemukan dalam teks kitab suci. Namun kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Thomas dikisahkan pada akhir hidupnya mengalami kemartiran. Ia membela iman dengan gagah berani. Maka jemaat Kristus, pengalaman demikian kiranya boleh menjadi cermin bagi kita. Dari kurang percaya kemudian menjadi percaya. Ada perubahan, atau dengan kata lain ada proses tertentu yang sungguh indah dalam diri Santo Thomas ini. Dan perubahan itu adalah semoga menjadi pengalaman semua orang beriman,
adalah perubahan yang positif. Perubahan itu mungkin perlahan saja, tidak masalah, tetapi ada perubahan dan arah positif. Apapun macam perubahannya, seseorang kiranya boleh mengalami perjuangan seperti Thomas. Bukan soal kemartiran, tetapi kemudian adalah puncak dari beriman atau percaya. Usahaku untuk percaya adalah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, bertolak dari pengalaman Rasul Thomas, kita boleh bersyukur bersama-sama mendapatkan inspirasi hidup. Dan ada 3 hal yang kiranya boleh aku tawarkan dalam kesempatan ini. Yang pertama, yaitu bahwa beriman itu merupakan buah dari komunikasi atau pergaulan relasional antara aku dengan Tuhan Yesus. Minimal 2 belah pihak, dan itu tidak terlalu sulit untuk kita temukan dalam hidup kita. Dalam hal contoh, ya pengalaman Rasul Thomas. Yang kedua adalah bahwa pengalaman real itu rupanya perlu. Ada pengalaman yang bisa diraba oleh panca indera, itu akan membantu kita dalam hidup beriman. Dalam hal ini apa yang diungkapkan oleh Thomas itu masuk akal. Sebelum aku melihat bekas paku pada lambungnya, aku tidak percaya. Itu berarti ia ingin mendambakan pengalaman konkret atau real untuk bisa percaya. Percaya tanpa mendapatkan pengalaman panca indera itu tentu bagus juga, dan orang mestinya suatu saat mampu mengatasi persoalan ini, atau dengan kata lain ia mampu menerobos atau melihat dari mata iman. Dan itulah yang ketiga serta yang terakhir, mengalami proses iman yang lebih substansial, langsung kepada inti atau yang pokok, yaitu kedekatan atau kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus dengan segala kuasa dan karyanya. Maka mari di akhir renungan ini kita masing-masing mohon agar aku boleh berproses seperti halnya Santo Thomas. Sekianlah renungan kali ini, dan kiranya aku boleh menutup dengan doa singkat untuk Anda sekalian. Nah, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, yang menganugerahkan rahmat iman. Dimuliakanlah namamu sekarang dan selama-lamanya, karena aku telah Kau anugerahi dengan harta indah atas hidup ini, beriman akan kebangkitan. Akhirnya Anda sekalian, jemaat Kristus, hidup dalam berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.